Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rahmat Almansyah dari 12 IPA 3 kelas absen 24. Kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran matematika dasar bab peluang. Di presentasi kali ini mencakup tentang peluang kejadian tunggal, peluang kejadian majemuk, dan juga frekuensi harapan. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan presentasi berikut ini. Peluang kejadian tunggal. Peluang kejadian A atau ditulis P dalam kurung A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya sampel S. Ditulis sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Itu adalah sebuah rumus dari peluang kejadian tunggal. Keterangannya sebagai berikut. P dalam kurung itu adalah peluang kejadiannya. N dalam kurung A adalah banyak anggota himpunan dari anggota A. N dalam kurung S adalah banyak anggota himpunan kejadian S. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Sebuah dadu dilempar satu kali. Tentukan peluang ketika kejadian A munculnya mata dadu dengan angka prima untuk pertanyaan A. Yang untuk pertanyaan yang B, kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Penyelesaian. Percobaan melempar dadu menghasilkan 6 kemungkinan, yaitu munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dapat dituliskan bahwa N dalam kurung S ada 6, atau jumlah himpunan anggota S-nya ada 6. Pada pertanyaan munculnya mata dadu prima, yaitu peristiwa angka yang muncul merupakan angka bilangan prima. Di antaranya itu 2, 3, dan 5. Atau dapat dituliskan N dalam kurung A sama dengan 3. Jadi, nilai dari kejadian A tersebut adalah sebagai berikut. Kita masukkan rumus dari peluang kejadian tunggal, di mana P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. N dalam kurung A-nya kita dapat dari jumlah angka prima yang muncul. Dan N dalam kurung S adalah 6 kemungkinannya, di mana yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu jadi ada 6. Nah, dari sini kita bagi 3 bagi 6 sama dengan 0,5. Itu untuk jawaban yang A. Kita masuk ke jawab pertanyaan yang B. Pada kejadian B, yaitu peristiwa muncul mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Kemungkinan angka yang muncul yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, nilai peluang dari kejadian B tersebut adalah sebagai berikut. Kita masukkan rumus dari peluang kejadian tunggalnya, di mana A yang sebelumnya diganti B karena ini kita ditanyanya itu kejadian B. Jadi P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B dibagi N dalam kurung S. Peluangnya jadi adalah 5/6. Kita masuk ke materi peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut sebagai kejadian majemuk. Adapun beberapa kejadian yang dikatakan sebagai kejadian majemuk diantaranya yaitu 1. Dua kejadian sembarang. Dalam dua kejadian sembarang A serta B dalam ruang sampel S, maka akan berlaku rumus P A atau B sama dengan P peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Untuk tanda yang U atas itu dibacanya atau, untuk tanda yang U yang seperti melengkungan ke bawah itu dibacanya dan. Yang kedua, ada komplement suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplement pada suatu kejadian yaitu P A pangkat C sama dengan 1 min peluang A. Yang ketiga, dua kejadian saling lepas. Adapun rumus untuk menentukan dua kejadian saling lepas yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang keempat, dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Dirumuskan sebagai berikut. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B.
Dan yang terakhir, 2 kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi peluang B bersyarat A sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A atau peluang P, peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B bersyarat A. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Berikut adalah soal kejadian majemuk 2 kejadian saling bebas. Apabila peluang Gilang bisa menyelesaikan sebuah soal yaitu 0,4 serta peluang Putra bisa menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3, maka peluang mereka berdua bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu, kita jawab, diketahui peluang Gilang itu ada 0,4 diwakilkan dengan P dalam kurung A, sedangkan Putra diwakilkan P dalam kurung B. Jadi peluang Gilang dan Putra bisa menyelesaikannya sebagai berikut. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Dari mana sih peluang A dan B itu? Dari rumus kejadian saling bebas. Nah, kita masukkan peluang A-nya itu 0,4 dan peluang B-nya 0,3. Ketika dikalikan hasilnya itu 0,12. Masuk ke materi selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan yang disebut juga sebagai uji eksperimen. Atau hasil kali peluang kejadian, misalnya kejadian A dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumus frekuensi harapan sebagai berikut. Frekuensi harapan itu FH kecil dalam kurung A sama dengan N dikali P dalam kurung A. Keterangannya, FH dalam kurung A itu adalah frekuensi harapan atau kejadian A, N itu banyaknya kejadian A, sedangkan P dalam kurung A itu peluang suatu kejadian A. Kita masuk contoh soal nomor 3. Satu buah uang logam yang dilemparkan ke udara sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya pada sisi angka. Penyelesaian. Semesta dari kasus ini hanya ada 2, yaitu sisi angka dan sisi gambar, atau bisa dituliskan S sama dengan A, G. Maka N dalam kurung S itu ada 2. Banyaknya pelemparan koin sebanyak 30 kali, maka N sama dengan 30. Kemungkinan munculnya sisi angka hanyalah 1, maka N dalam kurung A sama dengan 1. Frekuensi harapannya adalah, kita masukkan rumus dari frekuensi harapan di mana FH dalam kurung A sama dengan N dikali P dalam kurung A. Nah, N-nya itu kan 30 kali. Jadi kita masukkan 30 dikali P dalam kurung A itu, ini adalah rumus dari peluang di mana N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Nah, 30 dikali 1, satunya dari mana? Ini adalah kemungkinan dari munculnya angka itu 1. Dan S, S-nya adalah angka dari sisi gambar dan angka. Jadi 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, itu jawabannya untuk kasus soal nomor 3 ini. Demikian presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.